Sudah banyak penelitian yang memprediksi bahwa pola pertanian konvensional di masa sekarang sudah tidak akan bertahan lama lagi. Mungkin hanya tersisa 60-90 tahun lagi. Silakan Anda cek sendiri di situs dari lembaga-lembaga yang kredibel seperti Plant Health Cure atau PSC dan juga Union of Concerned Scientists. Lembaga-lembaga tersebut dengan gamblang menyebutkan bahwa metode pertanian saat ini akan memicu kerusakan parah pada lingkungan selama beberapa dekade ke depan. Bukan hanya karena faktor pelepasan CO2 dari tanah yang semakin tinggi, tapi juga faktor-faktor lain seperti hilangnya mikroorganisme baik di dalam tanah, dampak buruk dari pestisida, dan juga yang paling berbahaya adalah emisi yang dihasilkan oleh pupuk sintetis, yaitu nitrous oxide. Di video kali ini kita tidak akan membahas semua itu, karena bagian 1, 2, dan 3 saya rasa sudah cukup untuk mewakili semua segmen tersebut. Di pembahasan kali ini saya akan memaparkan sebuah agenda yang sudah disiapkan oleh sekelompok elit internasionalis untuk mengontrol sepenuhnya para petani di seluruh dunia, yang nantinya akan membuat Anda tidak akan punya pilihan lain selain mengikutinya. Prakteknya sudah dimulai dari sekarang, karena petani seolah-olah dibuat nyaman saat bertani. Mau mengatasi hama penyakit, ada pestisida. Mau tanaman menjadi subur, ada butiran magic bernama pupuk sintetis. Mau menanam, sudah ada bibit yang tersedia di toko pertanian. Tinggal pilih mau yang seperti apa bentuknya. Yang penting ada duit, maka usaha pertanian sudah pasti lancar. Hal-hal tersebut memang sengaja dibuat untuk menghilangkan kemampuan sesungguhnya dari para petani, agar bergantung pada perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu jaringan mafia agriculture. Bagi mereka yang denial, sudah pasti bakal bilang, ah itu kan sudah ada dinas pertanian, PPL, dan lain-lain, biarin mereka semua yang ngurus, kita tinggal nurut aja apa kata mereka. Paradigma seperti ini sepintas memang terlihat benar, tapi cara pandang seperti ini adalah pola pikir yang bodoh. Kenapa? Karena cara berpikir seperti inilah yang membuat kita dijajah oleh bangsa asing selama ratusan tahun. Ah, ngapain ngurusin penjajah? Kan sudah ada yang ngurus. Mending cari duit yang benar untuk makan besok. Sekali lagi jangan salahkan dinas pertanian, PPL, para ahli, dan pemerintah, karena semua hanya ekosistem yang diajarkan kepada mereka. Kalau ada yang berani bicara tentang kebenaran, sudah pasti bakal dihujat, dikucilkan, dianggap bodoh, dan beresiko kehilangan pekerjaan. Siapa yang mau? Dunia pertanian memang hanyalah bisnis dari sekelompok kecil orang. Mereka mendesain semuanya dengan sangat baik seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama, agar lingkungan menjadi rusak seperti di bagian kedua. Padahal ada pengetahuan yang sangat luar biasa tentang dunia pertanian, tapi sengaja tidak diajarkan kepada para petani seperti yang sudah dipaparkan di bagian ketiga. Dan pada akhirnya kita akan dipaksa untuk patuh kepada mereka tanpa ada pilihan lain. Inilah yang akan kita bahas di bagian keempat, yang merupakan bagian terakhir dari serial Total Control Dunia Pertanian dengan tajuk Juru Selamat Palsu. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Dunia pertanian adalah lahan bisnis yang menguntungkan, tapi bukan untuk para petani, melainkan hanya untuk sekelompok perusahaan elit multinasional. Mereka mengontrol dunia pertanian hanya melalui 4 perusahaan, yaitu Bayer dan BASF yang berasal dari Jerman, Monsanto dari Amerika Serikat, serta Syngenta yang berasal dari Swiss. Keempat perusahaan ini adalah produsen benih, pestisida, dan pupuk kimia, sekaligus sebagai pemegang hak paten atau produsen dari berbagai bahan aktif pestisida yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan nasional di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka sama sekali tak peduli dengan lingkungan, apalagi dengan Anda. Yang paling penting bagi mereka adalah menguasai setiap sektor kehidupan dan menjadikan umat manusia lain sebagai budak-budaknya. BASF seperti yang sudah kita bahas di bagian pertama dan kedua adalah perusahaan yang dikontrol oleh keluarga Rockefeller. Bayer dan Monsanto adalah perusahaan yang menggantungkan keuangan mereka kepada JP Morgan Chase & Co. Setiap ada keputusan penting dari kedua perusahaan ini, sudah pasti ada JP Morgan di antara keduanya.
seperti saat Bayer mengakuisisi Monsanto di tahun 2018 yang lalu. Sementara Syngenta adalah perusahaan dari Swiss yang didirikan dengan pendanaan dari Nathaniel Charles Jacob Rothschild di tahun 2000. Martin Tyler dan Michelle Mark merupakan tokoh kunci dari perusahaan ini. Mereka berdua adalah anak didik dari Nathan Rothschild. Rockefeller, JP Morgan, dan Rothschild adalah kelompok keluarga paling berpengaruh di dunia, bagian dari